Selamat pagi, siang, sore, malam, Ibu Grace. Pada saat ini saya Karisa akan mempresentasikan dan menjelaskan terciptanya sosiologi dan tokoh-tokoh sosiologi. Terdapat dua peristiwa penting yang melatar belakangi lahirnya sosiologi. Yang pertama adalah revolusi industri di Inggris dan yang kedua adalah revolusi Prancis. Sebelum terjadinya revolusi industri di Inggris, masyarakat hanya melakukan pekerjaan sebatas bertani, berkebun yang menggunakan tanah. Maka dari itu, tanah menjadi hal yang sangat penting di masa itu. Akan tetapi, tidak semua orang memiliki tanah. Maka dari itu, mereka harus menyewa tanah. Nah, dari sinilah terciptanya golongan di masyarakat. Terdapat bangsawan atau tuan tanah dan terdapat terciptanya mesin uap, pekerjaan tidak lagi terbatas pada bertani dan berkebun, sehingga masyarakat tidak perlu lagi untuk membeli tanah, dan pekerjaan dapat dilakukan di mana saja. Lalu, kelas sosial pun bertambah. Yang paling rendah ada kelas bawah, lalu ada kelas atas yaitu pemilik tanah, dan yang paling tinggi adalah alih mesin. Nah, revolusi Prancis berkaitan dengan beralihnya kekuasaan dari sistem kerajaan atau monarki menjadi demokrasi. Nah, sebelum revolusi terjadi, masyarakat Prancis hidup dalam kesusahan, kelaparan, dan kemiskinan akibat peperangan. Masyarakat juga dibebankan pajak yang tinggi, lebih banyak jumlahnya jika dibandingkan dengan pajak bangsawan. Akhirnya rakyat pun marah dan tidak puas dengan pemerintahan Raja Louis pada saat itu. Masyarakat pun menuntut adanya perubahan monarki pemerintahan pada saat itu. Nah, dari kejadian tersebut, lahirnya kemerdekaan, kesetaraan, dan persaudaraan dalam lingkungan masyarakat Prancis. Mereka tidak lagi dibedakan dari golongan-golongan tertentu. Nah, kira-kira apa hubungan dua peristiwa tersebut dengan terciptanya sosiologi? Jadi, ada seorang sosiologi Prancis yang bernama Auguste Comte. Menurutnya, revolusi industri di Inggris dan revolusi Prancis memberikan pengaruh bagi masyarakat. Menurutnya, diperlukan ilmu yang dapat mempelajari beragam gejala sosial di masyarakat. Pendapatnya tertuang dalam bukunya yaitu Course of Positive Philosophy. Ia juga adalah bapak sosiologi. Mengapa demikian? Karena Auguste Comte menciptakan istilah sosiologi dan menjadikannya sebagai nama untuk ilmu yang mempelajari masyarakat secara sistematis. Ia berpendapat bahwa sosiologi dapat dijadikan sebagai fisika sosial untuk memahami hukum-hukum yang mengatur kehidupan sosial. Menurutnya, ketika kita mempelajari sosiologi, kebenaran dari gejala dalam masyarakat harus dapat diukur dan dibuktikan, yaitu logika positivisme. Cara penerapan logika positivisme dalam ilmu sosiologi ialah dengan cara melakukan pengamatan maupun penelitian yang disusun secara sistematis dan berdasarkan metode yang ilmiah. Auguste Comte membagi sosiologi menjadi dua bagian utama, yaitu yang pertama ialah statistika sosial, yang bagian dari sosiologi yang mempelajari bagaimana bagian-bagian masyarakat saling terkait dan saling bekerja sama untuk menjaga kestabilan dan keteraturan. Lalu yang kedua ialah dinamika sosial, bagian dari sosiologi yang mempelajari mengenai perubahan sosial dalam proses yang menggerakkan perkembangan masyarakat dari satu tahap ke tahap berikutnya. Tokoh kedua ada Herbert Spencer. Ia adalah seorang filsuf dan sosiologi Inggris yang dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan teori sosial dan sosiologi. Ia adalah satu tokoh penting dalam sosiologi yang mempopulerkan istilah sosiologi dan mengembangkan teori yang menghubungkan prinsip-prinsip biologi dengan studi masyarakat. Herbert Spencer mengadaptasikan konsep evolusi biologis ke dalam studi masyarakat. Ia berpendapat bahwa masyarakat berkembang melalui proses evolusi dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Herbert Spencer menggunakan analogi organisme untuk menjelaskan masyarakat. Ia menganggap masyarakat sebagai suatu organisme hidup yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berinteraksi. Setiap bagian masyarakat, seperti lembaga keluarga, sekolah, dan pemerintah, memiliki fungsi tertentu dan saling bergantung satu sama lain untuk menjaga keseimbangan dan keberlangsungan masyarakat secara keseluruhan. Spencer mengemukakan bahwa perkembangan masyarakat melibatkan diferensiasi dan integrasi.
Integrasi adalah keadaan di mana semua bagian masyarakat yang berbeda saling bekerja sama dan bergantung satu dengan yang lain untuk menciptakan kesatuan yang harmonis. Integrasi sangat berhubungan dengan diferensiasi, sebab ketika masyarakat sudah terbagi dalam spesialisasi dan peran sosial yang berbeda, maka mereka akan membutuhkan orang lain untuk saling memenuhi kebutuhan hidup. Émile Durkheim adalah seorang sosiologi Prancis yang dianggap sebagai salah satu pendiri sosiologi modern. Karyanya yang memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan sosiologi sebagai disiplin ilmiah. Émile Durkheim memperkenalkan konsep fakta sosial, yaitu norma, kebiasaan, dan aturan yang ada dalam masyarakat dan mempengaruhi perilaku individu. Contoh fakta sosial ialah salim. Kenapa salim menjadi contoh fakta sosial? Karena salim adalah kebiasaan masyarakat. Fakta sosial memiliki 3 ciri-ciri, yaitu yang pertama adalah eksternal, yang berarti berada di luar individu. Lalu yang kedua adalah memaksa individu agar ia melakukan aturan yang ada. Lalu yang terakhir ada general, yang berarti tersebar secara umum di masyarakat, milik bersama dan bukan milik individu. Lalu berikutnya pemikiran Émile Durkheim mengenai penelitiannya, yaitu value free atau konsep bebas nilai. Menurut Émile Durkheim, ialah pentingnya menjaga netralitas dalam penelitian sosiologi. Lalu, yang kedua, peneliti harus memiliki sikap yang netral, adil, serta mengesampingkan penilaian maupun perasaan pribadi mereka ketika meneliti suatu fenomena. Yang ketiga, ialah peneliti harus bertindak sebagai ilmuwan yang objektif, yang menggunakan metode ilmiah untuk memahami masyarakat tanpa mencampurnya nilai, keyakinan, dan perasaan pribadi mereka. Max Weber adalah seorang sosiolog Jerman. Ia sangat mengemukakan pemikirannya tentang sosiologi, yaitu yang pertama ada perubahan sosial. Perubahan sosial yang artinya sangat dipengaruhi oleh ide dan pemikiran dari manusia. Perubahan akan terjadi jika manusia mulai memikirkan cara yang lebih efisien dalam melakukan sesuatu. Semakin manusia menggunakan cara yang lebih cerdas dan efisien untuk melakukan sesuatu, semakin besar kemungkinan masyarakat berubah. Lalu yang kedua ada tindakan sosial. Tujuan tindakan sosial untuk memahami gejala-gejala sosial yang timbul di masyarakat. Peneliti harus menafsirkan atau memahami makna dan tujuan dari tindakan seseorang. Tindakan sosial adalah tindakan yang bermakna dan mempengaruhi atau dipengaruhi oleh orang lain. Tindakan individu berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan sehari-hari yang tidak berhubungan dengan individu lain. Talcott Parsons adalah seorang sosiolog Amerika. Ia mengembangkan teori struktural fungsional. Ia mengenalkan masyarakat dengan tubuh manusia yang memiliki berbagai sistem yang saling terkait. Talcott Parsons memperkenalkan konsep agil. Agil yang berarti adaptation, goal, attainment, integration, dan latency sebagai syarat agar masyarakat dapat bertahan dan berfungsi dengan baik. Skema agil menurut Talcott Parsons yang pertama adalah adaptation, adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan eksternal. Yang kedua ada goal attainment, yaitu kesatuan masyarakat akan tetap bertahan jika individu maupun lembaga yang ada dalam masyarakat berupaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu yang ketiga ada integration, yaitu upaya sistem dalam lembaga sosial untuk menggabungkan individu dalam satu kesatuan masyarakat agar dapat bekerja sama secara harmonis. Lalu terakhir ada latency. Yang dimaksud dengan latency di sini ialah pemeliharaan pola-pola. Jadi, dalam kehidupan sosial, seringkali individu tidak menjalankan peran dan aturan yang ada. Nah, itu dia sejarah sosiologi dan tokoh-tokoh yang mempengaruhi sosiologi. Terima kasih.